Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English Club. Bersama saya dengan Mr. Reza. English easy. Sebelum mulai, mari kita membaca doa. Bagi yang non muslim, saya persilakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Kali ini saya akan melanjutkan materi-materi yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang active sentence, tentang kalimat-kalimat aktif dalam bentuk semua jenis tensesnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kalimat-kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Oke, buat kamu yang sudah mengikuti materi saya sebelumnya, saya persilakan untuk menyiapkan alat tulis seperti pulpen, buku, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Basic tense, the verbal passive sentence. Nah, apa itu verbal passive sentence? Verbal passive sentence adalah kalimat pasif dalam bentuk verbal, di mana kita akan pelajari definisi-definisinya. Oke, kita lanjutkan. Basic tense. Basic tense adalah model dari sekumpulan seluruh tatanan jenis bentuk waktu dasar dalam bentuk dikerjakan, gitu ya. Jadi kata kerjanya dikerjakan, dalam kurung ditambah kata kerja, baik dalam bentuk kalimat nominal ataupun verbal. Ini adalah definisi dari kalimat pasif. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ada 3 bagian mendasar dari 2 penggubah modifikator dari bentuk waktu dalam bahasa Inggris. Yang pertama, the simple past tense, the simple present tense, the simple future tense, the simple perfect, the simple continuous. Di mana ini dapat berbentuk kalimat pasif. Oke ya, yang sebelumnya pernah saya bahas. Oke, the simple past tense. Suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa kejadian atau cerita di mana subjek menerima aksi dari objek yang terjadi di masa lalu. Oke ya, di sini untuk kalimat pasif ditekankan pada di mana subjek menerima aksi dari objek. Oke, kita lanjutkan. The simple present tense, suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa, kejadian, atau cerita di mana subjek menerima aksi dari objek yang terjadi di masa sekarang atau saat ini terjadi. Oke ya, kita lanjutkan kembali. The simple future tense, suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa, kejadian, atau cerita di mana subjek menerima aksi dari objek yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini untuk simple future tense, di mana kita semuanya udah pada tahu ya. Nah, selanjutnya the simple perfect tense, suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa, kejadian, atau cerita di mana subjek menerima aksi dari objek yang telah atau sudah terjadi pada masa lalu, namun masih berkaitan dengan peristiwa setelahnya. Nah, ini untuk perfect, di mana akan ada pembahasan lebih lanjut tentang perfect. The simple continuous tense, suatu atau sebuah cara untuk menyatakan kalimat verbal pada saat mengungkapkan, menggambarkan, atau menceritakan peristiwa, kejadian, atau cerita di mana subjek menerima aksi dari objek yang sedang terjadi ataupun berlangsung. Nah, ini adalah bentuk tenses yang sedang terjadi ya, kayak gitu, sedang berlangsung.
continue pada materi kita selanjutnya. Next chapter-nya adalah the verbal passive affirmative sentence. Jadi kalimat afirmatif pasif dalam bentuk verbal. Afirmatif di sini maksudnya adalah kalimat positif ya. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. This is the end of the lesson. Thank you very much. Saya harap apa yang saya sampaikan materi kita kali ini membantu kamu semuanya, teman-teman yang sedang belajar serius bahasa Inggris. Oke, lanjutkan lagi. Untuk pembelajaran lebih lanjut, cukup dengan subscribe, komen, dan like, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Jika Anda suka dan mudah memahaminya, mohon dengan ikhlas menyebarkan, share video ini ke teman-teman, saudara-saudara, dan orang-orang yang membutuhkannya. Semoga ini menjadi keberkahan kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Thanks for your support. Oke. Jangan lupa untuk selalu nonton video-video pembelajaran saya di bahasa Inggris dalam My English Club, English Easy. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.